Oke, di video kali ini gue bakal bahas handphone feel gaming ala-ala gaming tapi budget versi murah meriah nih. Lo bisa lihat nih, dari dusnya aja udah meyakinkan banget buat ngegame ya kan. Ini game-game buat kasta-kasta ringan pasti rata kanan boy. Anjay, ngomong apa gue. Jadi ini adalah sebuah Intel ya, RS4 ya. RAM-nya 16GB 8+8 dan storage-nya 128GB. Jujur ya, ini adalah salah satu Intel terkencang versi 1 jutaan yang pernah gue pegang selama ini ya. Biasanya gue ngeluh layarnya jelek, kalau buat Intel ya kameranya B aja, performanya lemot parah, suka banget gue ampas-ampasin ya kalau produk Intel yang harga sejutaan gitu. Tapi kali ini enggak. Mulut gue berbicara lain. Muncung gue kali ini berbicara dengan fakta yang berbeda. Jadi dusnya sudah meyakinkan ya, handphone yang satu ini gak hanya masalah dusnya aja yang gue suka ya, handphonenya juga suka. Tapi gue bakal kelilingin dulu dusnya. Anjay, gue suka banget boy dengan packaging dari Intel yang satu ini. Budget 1 jutaan udah dapat spek gaming ya. Intinya ini kasta HP gaming 1 jutaan lah. Dan lu harus tahu harga 1 jutaan itu berarti marketnya kemana gitu. Nah, ini dia handphonenya. HP ini udah gue pegang selama mungkin hampir 1 bulan dan gue ngerasa, bede ini the best parah ya. Gue yakin ya handphone ini spek di atas kertasnya nggak terlalu menggiurkan, cuman spek di atas kertasnya menurutku jauh di atas rata-rata Intel pada umumnya. Lu penasaran kan speknya apa aja dan sekencang apa sih handphonenya? Gue tulis lebih detail di deskripsi, jadi lu baca deskripsi juga, ini handphone lumayan kenceng. Nah, kita bahas sebelum ke performa bla bla bla, kita bahas dulu masalah speknya dulu deh. Singkat-singkat aja. Handphone ini, Intel RS4 ini dikasih Antutu yang lumayan tinggi, benchmarknya di 448.000 ya. Bagi sebagian orang yang lu megang HP gaming harga belasan juta ya, juta-jutaan seharga motor second, ya lu nggak bisa ngetawain ini. Ini karena harganya sejutaan boy, jadi lu tau lah marketnya kemana ya kan. Tapi buat lo yang masih ragu, benchmark dengan 448.000 ini jauh lebih oke ketimbang Samsung ya. Di harga yang sama kalau lo beli Samsung, lo bakal dikasih performa yang nggak jauh lebih kencang dari si Intel ini. Lo masih nggak percaya kata-kata gue? Oke. Lu bisa pilih Samsung kalau memang lu butuh layarnya, lu memang suka sama brandnya, oke-oke aja, lu suka kameranya, ya oke, fine, lu pilih Samsung gitu. Tapi kalau lu nggak ada di posisi itu, gue nggak peduli bang mau apa, gue butuh performa, gue butuh kekencangan, gue nggak mau lemot HP-nya. Tapi budget gue 1 jutaan bang, dan HP-nya nggak mau HP yang tuir, yang tua banget gitu. Gue maunya HP yang tahun-tahun baru. Nah, jawabannya bukan Samsung, sayang sekali ya. Fanboy Samsung di sini harus minggir dulu boy. Lu bisa lihat nih, Samsung yang tadi gue pegang itu benchmarknya cuma di 200 ribuan. Si Intel 400 ribuan, ini cuma 200 ribuan. Ya ini nggak jadi patokan utama masalah performa ya, tapi lu bisa lihat ya, keseriusan si Intel ini untuk ngebuat handphone kencang. Dan penggunaan chipsetnya menurut gue untuk sebuah mid-range yang ala-ala gaming ya, dengan G9999-nya ini, dengan G99-nya ini, menurut gue nggak ada salahnya. Dan gue suka dengan performa yang ada di HP ini, apalagi di kasta Intel ya. Seperti yang kita tahu, Intel itu terkenal dengan yang kurang-kurang satset, tapi beda cerita dengan Intel yang satu ini. Dan yang paling gue suka kalau ngomongin desain kameranya, gue paling jijik banget ya kamera apa ya, HP-HP murah tuh boba-bobaan gitu, jijik banget gue ngeliatnya, asli boy, asli. Cuman di Intel ini enggak, anti boba, dan gue suka banget. Nah, mumpung lagi ngegibain fisik ya, handphone ini tuh dengan bentukan boxinya, dengan warna yang gue pegang ini warna biru gelap atau hitam grey atau apalah ya, warnanya biru-biru gelap gitulah. Ini menurut gue cocok banget ya dengan desain ngotak kayak gini. Yang gue suka dari handphone ini kalau ngomongin soal desain, yang udah pasti kameranya nggak boba, bulat gede ya. Ini jadinya masuk ke Android ya, jadi dia ngikutin flagship Androidan. Lebih baik seperti itu ya kan, dibandingkan lu ngikutin boba gak jelas gitu. Cukup Ipong aja lah yang boba ya. Masalahnya Ipong tuh dari iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, boba semua ya. Setan emang. Nah, balik lagi ke desain yang ada di si Intel RS4 ini, anjir udah kayak nama mobil boy ya kan. Ini dipegang enak ya. Handphonenya memang ada karakter berat ya, karena memang baterainya gede ya. Terus handphone ini nggak ada kesan sayang buat dipakai, karena sejatinya desain yang lu lihat ini nggak gampang baret. Nggak gampang baret ya apa? Finishingnya nggak terlalu shiny kilat-kilat gitu ya. Lu bisa lihat dari bezelnya nggak sekilat itu. Jadi kalau ada baret-baret halus bakal mendem, nggak terlalu kelihatan. Jadi buat lu yang nggak suka pakai case, handphone ini masih cocok lah. Terus
Tombol powernya udah ada fingerprint sensor dan empuk ya. Dia tuh nggak keras dan nggak kendor-kendor kayak oglek-oglek gitu, nggak ini rapet, enak gitu. Kayaknya si Itel ini udah belajar untuk memperbaiki produk-produk mereka ya kan. Gue suka ada inovasinya lah tiap produk. Jadi secara keseluruhan kalau kita ngomongin soal desain, gue kasih nilai dari 1 sampai 10, 99,99 membunuh kuman dan bakteri. Anjir. 99%, 9,9 lah nilainya. Gue suka sama desain si Itel RS4 ini. Ya nggak terlalu copy paste dengan ala-ala Ipong ya, tapi dia ngikutin zaman dengan desain boxinya dan layarnya juga. Oh layar, kita masuk ke layar. Desain udah lah selesai lah ya. 99,99% membunuh bakteri lah intinya. Nah kalau ngomongin soal layar, ini memang nggak dikasih kesempatan yang gimana-gimana nih. Masalahnya ini bukan produk yang harga 2 juta sekian-sekian kalau kita bicara kondisi second ya. Ini lo bisa lihat sendiri layarnya memang belum ada embel-embel AMOLED bla 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 bla. Tapi untuk displaynya ini adem banget di mata dan so smooth ya, so smooth. Parah. Lu harus coba pelanin videonya, lu lihat ini tone warnanya beda sekali, nggak silau-silau kayak HP-HP Itel pada awal-awal gua pegang ya, seri-seri awal ya. Ini udah di another level dan lo bisa lihat smooth sekali. Ini enak banget di mata boy. Dan nggak hanya itu, dia ada pengaturan langsung dari bawaannya, jadi nggak terlalu ribet lah kalau lo nggak suka sama layarnya. Gue tahu ini banyak komplain mungkin dari user-user ya kan. Ini warna hangat, default. Ya ini bawaan dari Android juga udah banyak lah gitu-gitu. Dan intinya layarnya ini nyaman banget. banget. Ini apa sejutaan loh. Dari Itel lagi. Itel boy. Senyaman ini layarnya. Speakernya juga enak. Lo denger deh. Bassnya dapet ya kan, terus nggak keresek dan lumayan kenceng suaranya. Dan lebih gongnya lagi, speakernya tuh atas bawah boy. Dan atas bawahnya itu dia nyenter ya, maksudnya kanan kiri pasti rata. Karena posisi speaker atasnya itu bukan numpang keluaran lubangnya itu di tempat speaker telepon, bukan. Tapi melainkan di bagian bezel atasnya. Dan coba lu denger deh, speaker bagian atasnya ngebas apa, itu nggak jauh beda dengan speaker bagian bawah. Coba lo denger, ini bassnya berasa banget. Oke, kalau di dalam ruangan kayak gimana? Gua coba nyetel dengan volume paling penuh ya. Ini gue coba play, coba lo denger deh. Kesimpulan gue, buat lu di luaran sana yang lagi bimbang ya, apalagi lu ada kepikiran buat beli iPhone jadul, iPhone seri lawas, ya lawas-lawas gitu, ya udah deh, pikiran buat kayak gitu tuh singkirin dulu ya. Buat lu ada kepikiran buat beli iPhone jadul, sayang gitu duitnya, karena nggak terlalu kepake ya kan. Lu bisa bayangin dengan baterainya gede banget, Itel RS4 ini, terus layarnya enak banget ya, udah gue kasih lihat semua. Terus speakernya bagus ya, lebih bagus dibandingkan iPhone Tuir, jamin gue. Performanya kencang banget. Dan lu penasaran kan, Itel RS4 ini lebih kencang dari iPhone berapa? Gue tulis semua di deskripsi detail-detailnya. Tapi jelas ini lebih worth it dibandingkan iPhone di harga yang sama. Dan ini salah satu HP paling kencang menurut gue di kasa 1 jutaan dari Itel yang ya goks lah menurut gue.